karena pada saat itu sudah ditetapkan bahwa presiden dipilih langsung dan dicalonkan oleh pasangannya dicalonkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Itu awal-awalnya. Jadi kalau tadi adalah MPR memilih presiden, MPR memberhentikan presiden, presiden bertanggung jawab kepada MPR, MPR melaksanakan GBHN, dan karena dia melaksanakan putusan dari kedaulatan rakyat itu yang dipegang oleh MPR, maka dia adalah mandataris. Dikeluarkanlah TAP MPR mulai tahun 73 itu, bahwa mandataris rakyat, mandataris MPR, dan itu adalah automatically mandataris rakyat. Pemilihan langsung ini akibatnya kita sekarang ini, begitu. Ya memang demokratis. Dulu tertib sekali. Tahun 87 saya ikut memilih Pak Harto. 87. Tahun 87 saya ikut memilih Pak Harto. Nah, itu waktu itu umur saya baru 31 tahun. Saya pimpinan mahasiswa. Ya. Tahun 87. Enggak ada soal-soal uang. Gitu. Enggak ada soal mau jadi calon presiden harus punya uang sekian triliun gitu. Nah, tahun 92 juga begitu, 87 kan 92. Saya ikut memilih Pak Harto. Ya, tahun 92. Tahun 97 juga begitu. Tahun 97, 98 kejadian. Terus masih MPR yang memilih. Habis Pak Harto, Pak Habibie presiden, tadi saya sudah ceritakan. Terus masih MPR memilih. Pada saat MPR memilih, saya kira masalah tidak serumit apa yang kita rasakan seperti model sekarang ini. Jadi oleh karena itu, menurut saya ya Undang-Undang Dasar kita ini boleh saja, ini kan suatu hal yang hidup. Kalau memang mau banyak alternatif, tapi menurut saya ya kehidupan demokrasi kita dengan memang tetap di rakyat itu pemegang kedaulatan, tapi arah kedaulatan itu memang yang harus diatur dengan sebaik-baiknya. Masih perlu penerapan lebih lanjut. Karena itulah, jika Mbak Ayu mempertanyakan tadi ya, mau dikembalikan kemana? Jadi ada pikiran sekarang bahwa kewenangan MPR itu mau diperkuat, ya saya kira sah-sah saja. Cuman kalaupun mau diperkuat, bukan seperti tentunya kembali kepada posisi Undang-Undang Dasar sesuai aslinya. Tapi bagaimana upaya memperkuat itu? Jadi kalau ada memang pikiran, ini kan merupakan suatu hal yang hidup saja, bahwa ada hal-hal yang penting ditetapkan di dalam undang-undang sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar itu yang harus memang dirapikan, dibenarkan. Jadi untuk generasi ke depan ini yang harus diatur dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut saya kira apapun yang kita hadapi sekarang, persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang Dasar, yang menyangkut tugas MPR, yang sisanya tugas MPR itu di samping kewenangannya adalah harus dijabarkan lebih bagus, dan juga tugas MPR juga harus dijabarkan lebih bagus, melantik presiden. Ini adalah tugas saja. Tugas suatu hal yang biasa. Jadi tidak usah khawatir, MPR itu melantik presiden saja di samping pengucapan sumpah. Menurut saya harus ada ketetapan MPR yang menyangkut basicing tentang siapa presiden, karena dia sekarang masih difungsikan bahwa dia dapat memberhentikan presiden dan harus ada penjabarannya. Ya, sekarang kan kalau kita Mbak Ayu mendengar berita-berita harusnya sudah diimpeach begitu. Tapi harus ada aturannya mengimpeach seorang presiden itu apa begitu yang harus ditentukan. Berikutnya adalah tentang upaya-upaya kita untuk melaksanakan tugas MPR tentang pelaksanaan pasal 1 aturan tambahan. Bagaimana posisi TAP MPR
yang masih berlaku sekarang, yang masih berlaku itu adalah harus tetap berlaku. Masih ada 14 ketetapan MPR yang masih berlaku sesuai dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2003, harus dikaji sejauh mana sudah pelaksanaannya sampai sekarang ini. TAP MPR yang tetap berlaku dengan ketentuan, itu dengan ketentuan, misalnya TAP MPR nomor 25 tetap berlaku, ketentuannya adalah harus memang dilaksanakan secara berkeadilan. Nah, itu ada ketentuannya. TAP MPR tentang politik ekonomi, TAP MPR nomor 16, itu tetap berlaku. Dengan ketentuan harus tetap ada keberpihakan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi, Mbak Ayu. Dan di situ tinggal penyebutan nama koperasi, karena penjelasan Undang-Undang Dasar tidak ada lagi. Penjelasannya ya di pasal 33 itu. Gitu. Dan juga tentang TAP MPR tentang Timur Timur, yang menunjukkan bahwa kita pernah memberikan jasa kepada Timur Timur dan dikeluarkan ketetapan-ketetapan MPR yang menyangkut Timur Timur pada waktu itu, dan mereka berpisah atas kehendaknya sendiri, dan juga ya kita berikanlah pengakuan itu juga melalui MPR yang masih pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat.